Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di hari ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait laporan hasil observasi saya pada kantor pelayanan negara Merauke. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aris Farudin Oliver dengan NPM 250 201 021 555 pada kelas MJ 607, mata kuliah Business Communication, dan dosen pengampunya adalah Bu Ayu Lestari. Untuk agenda presentasi hari ini yaitu ada 6. Yang pertama adalah profil singkat, kedua adalah struktur organisasi, ketiga pola komunikasi, keempat hasil analisis, kelima kesimpulan dan saran, dan keenam adalah dokumentasi observasi. Nah, untuk profil singkat organisasi sendiri, Kantor Pelayanan Negara, Perbendaharaan Negara atau KPPN Merauke merupakan salah satu unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan. Sebagai instansi yang bertugas di bidang pengelolaan keuangan negara, KPPN Merauke memegang peran strategis dalam memastikan ketersediaan dana bagi satuan kerja pemerintah di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, yang sekarang ini berada pada administrasi Pak Provinsi Papua Selatan. Nah, untuk tugas pokoknya sendiri, itu KPPN menyalurkan dana anggaran pendapatan negara atau yang bisa disebut dengan APBN kepada satuan kerja mitra melalui pemrosesan surat perintah membayar atau SPM menuju atau menjadi SP2D atau Surat Perintah Penyerahan Dana. Selain hal tersebut, KPPN Merauke menjalankan fungsi pembinaan manajemen satker, rekonsiliasi laporan keuangan, serta pembinaan bendahara dan pengelola keuangan di lingkungan satuan kerja mitranya. Sejalan dengan visi DCPB untuk mewujudkan pelayanan perbendaharaan yang prima, transparan, dan juga akuntabel. Nah, untuk sekarang ini per bulan Juni dan Juli, satuan kerja mitra yang dilayani KPPN Merauke ada berjumlah 111 satker dengan cakupan satu provinsi dan juga 4 kabupaten, yaitu satu provinsi Papua Selatan dan juga Kabupaten Merauke, Provinsi Digul, Mapi, dan juga Asmat. Nah, untuk tipe KPPN Merauke sendiri ini adalah tipe KPPN A1. Untuk sejarahnya sendiri, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dibentuk pada tahun 2004 melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 302 dan 303 yang meleburkan unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan seperti kantor kas negara di berbagai daerah menjadi satu Direktorat Jenderal. Transformasi ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjadi dasar hukum lahirnya KPPN seperti yang dikenal saat ini, termasuk KPPN Merauke. Nah, untuk struktur organisasinya sendiri, ini seperti kantor-kantor kebanyakan, yaitu ada kepala, bagian umum, dan juga bagian teknis. Untuk kepala KPPN ini bertugas dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional, pelayanan, dan juga pembinaan. Terus bagian umum ini terdiri dari tiga, yaitu kepegawaian, kerumah tanggaan, dan juga bendahara. Terus untuk seksi teknis atau divisi teknis itu ada pencairan dana, manajemen satker, bank, dan juga Vera. Untuk pencairan dana, seksi pencairan dana itu bertugas untuk pengujian dan penerbitan SP2D dan juga pembinaan mekanisme pencairan dana kepada satuan kerja, misal terkait gaji induk, terkait kontrak, supplier, dan lain sebagainya. Untuk seksi manajemen satker dan kepatuhan internal atau MSKI itu bertugas dalam pendampingan dan pembinaan satuan kerja serta pengendalian internal KPPM. Untuk seksi bank ini bertugas dalam pembinaan dan juga pendampingan terhadap pemerintah daerah, pengelolaan rekening negara, rekonsiliasi dengan bank mitra, dan juga monitoring potongan dan setoran pajak. Untuk seksi verifikasi dan akuntansi atau seksi Vera, itu bertugas dalam rekonsiliasi laporan keuangan mitra satuan kerja, rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja, penyusunan LKKPPN, monitoring dan juga monitoring realisasi anggaran. Untuk pejabat fungsional ini bertugas lebih spesifik yaitu menjadi analis dan juga pembinaan kepada satuan kerja atau biasa disebut CSO atau Customer Service Officer. Untuk pola komunikasi vertikal itu ada dua, yaitu downward dan juga upward. Untuk downward sendiri itu pola ke bawah yang paling dominan dan terjadi pada keseharian kantor. Misal dalam kepala KPPN menyampaikan arahan dan kebijakan pada morning call atau setiap pekan. Terus kemudian didukung oleh nota dinas, surat edaran, dan juga grup WA group pada setiap masing-masing pegawai. Terus untuk upward communication itu ada seperti biasa dari pelaksana ke kepala seksi dan kepala seksi kepada kepala kantor. Umumnya melalui laporan tertulis, rapat evaluasi bulanan, dan juga komunikasi langsung di ruang kerja. Untuk pola komunikasi horizontal, formal, dan informal, itu ada tiga.
Yaitu horizontal sendiri itu berjalan dinamis, terutama seksi PD atau pencairan dana dan juga seksi MSKI, serta seksi bank dan juga seksi verifikasi dan akuntansi atau seksi Vera. Nah, kedua seksi ini tuh saling bersinggungan sehingga tuh terjadi pola komunikasi horizontal. Untuk pola komunikasi formal itu mengacu pada protokol tata naskah dinas melalui satu Kemenq Nadin, surat menyurat resmi, laporan kegiatan, dan juga notulensi rapat menjadi instrumen utama. Kemudian untuk pola komunikasi informal itu lebih fleksibel, biasanya berlangsung saat jam istirahat atau sesudah pulang dari kantor. Pegawai kerap berdiskusi tentang pekerjaan maupun hal-hal non formal lainnya. Terus untuk pemanfaatan teknologi komunikasi itu ada tiga, yaitu yang pertama WhatsApp Group yang jelas, yaitu ada sebagai saluran utama dalam koordinasi antar pegawai. Terus yang kedua adalah surat elektronik, email, dan juga saya perlu menambahkan di sini yaitu surat tata naskah dinas atau Nadin melalui satu Kemenq untuk dokumentasi formal. Terus yang ketiga adalah Microsoft Teams dan juga Google Meet. Biasanya Microsoft Teams rutin digunakan untuk terkait sosialisasi atau koordinasi dengan mitra KPPN atau antar pegawai. Hasil analisis kekuatan dan juga hambatan komunikasi. Kekuatan sistem komunikasi itu ada tiga, yaitu yang pertama kejelasan alur komunikasi formal, yaitu setiap instruksi kebijakan dan laporan memiliki jalur yang jelas sehingga informasi krusial tidak mudah hilang. Jalan dan prinsip komunikasi bisnis yang efektif, yaitu kejelasan, clarity, ketepatan, akurasi, dan juga keteraturan organization. Untuk adaptasi teknologi komunikasi itu ada Sakti Span dan juga Nadine, sebenarnya saya telah sebutkan tadi, untuk mempercepat alur informasi sekaligus meningkatkan aksesibilitas komunikasi lintas jarak. Untuk hambatannya sendiri itu ada dua, yaitu yang risiko hambatan terkait overload WhatsApp, yaitu kejadian ketika ada pesan-pesan penting yang seolah-olah tertimbun karena ada pesan-pesan baru lainnya. Jadi eh, informasi-informasi penting itu berisiko bercampur dan terlambat untuk ditindaklanjuti. Untuk tantangannya sendiri lebih ke infrastruktur yaitu geografis dan juga konektivitas. Kondisi jaringan internet di wilayah Merauke kadang belum sepenuhnya stabil untuk dan juga menghambat koordinasi digital secara real time. Dari hasil yang telah saya jelaskan tadi, untuk keseluruhan penilaiannya adalah baik, mulai dari prosedural, struktural, terus adaptif, dan juga responsif untuk semua aspek, terutama terkait komunikasi formal dan juga informal. Untuk dampaknya sendiri, ini terjadi efektivitas komunikasi internal pada KPPN Merauke berbanding lurus dengan kualitas layanan bagi Satker Mitra. Dari sisi koordinasi antar bagian, kerjasama berjalan cukup baik didukung budaya kerja tim. Namun komunikasi lintas seksi untuk persoalan lintas fungsi perlu mekanisme yang lebih terstruktur agar tidak terlalu bergantung pada inisiatif personal semata. Nah, kesimpulannya sendiri, itu ada 4 poin, yaitu yang pertama adalah struktur organisasi yang sudah jelas, kepemimpinan menentukan efektivitas, yaitu mulai dari kepala kantor dan juga kepala seksi itu menentukan jalannya organisasi. Yang ketiga adalah teknologi digital membawa perubahan positif untuk membantu dalam proses komunikasi yang lebih terstruktur dan sistematis, mulai dari WA Group dan juga pola komunikasi tata niskah dinas lainnya. Yang keempat adalah komunikasi internal menentukan kualitas layanan, yaitu pelayanan yang responsif, transparan, dan juga akuntabel. Untuk sarannya sendiri ada 4. Yang pertama adalah pemisahan saluran komunikasi, yaitu dapat digunakan dalam membentuk grup-grup yang sekiranya itu untuk membagi mana yang pesan penting dan mana yang pesan untuk informal gitu. Kedua dalam peningkatan infrastruktur digital ini untuk pemerintah daerah untuk mendorong ketersediaan koneksi internet cadangan atau backup andal, mengingat letak geografis Merauke yang jauh dari pusat. Eh, Ketiga adalah pelatihan komunikasi bisnis, yaitu mengintensifkan program pelatihan komunikasi bisnis dan layanan prima bagi seluruh pegawai. Keempat, forum komunikasi lintas seksi, yaitu mengadakan forum reguler seperti Gus Kendali Mutu, agar setiap unit memiliki pemahaman yang selaras mengenai kebijakan dan persoalan operasional serta target pelayanan yang sedang berjalan. Nah, ini dokumentasi observasi dan juga referensi, yaitu ada kantor tampak depan dan juga ruang pelayanan eh, bagian CSO ini. Nah, ini saya sendiri pada ruang pelayanan berfoto. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.